Zaman praksara. Pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan, yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi 4 zaman: Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga Megalitikum. Zaman ini memiliki cara kehidupannya sendiri, terbagi menjadi 3 zaman, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan juga masa bercocok tanam. Masa ini disebut juga sebagai budaya Paleolitik. Masa ini berlangsung pada zaman batu tua karena alat yang digunakan manusia zaman ini masih sederhana dan juga kasar. Masa ini diperkirakan terjadi 12.000 tahun yang lalu. Manusia pendukung Paleolitikum adalah Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan mereka pada masa itu ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Manusia pada zaman ini hidup secara nomaden dan biasanya tinggal di dekat sumber air. Selain itu, mereka juga hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Peninggalan budaya yang ditinggalkan berupa kapak genggam, kapak perimbas, alat sapi, dan alat-alat tulang dan tanduk. Masa ini disebut juga budaya Mesolitik atau zaman batu tengah. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun sebelum Masehi. Manusia pada zaman ini sudah mulai mengenal api. Mereka pun mulai tinggal di gua-gua dekat sungai atau tepi pantai yang dinamai Abyssosroch. Selama tinggal di gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua. Lukisan-lukisan tersebut berupa cap-cap tangan berwarna merah. Lukisan tersebut dapat kita lihat di Gua Lianghua, Sulawesi Selatan, dan di Papua. Lukisan ini diyakini sebagai tanda awal di mana manusia purba mulai mengenal sistem kepercayaan. Hasil budaya yang ditemukan pada zaman ini adalah Kyokan Modiger, Serpi Bileh, Sumatralit, dan kapak pendek. Masa ini termasuk budaya Neolitik atau zaman batu muda. Di masa ini, manusia purba sudah melakukan bercocok tanam yang ditunjang oleh peralatan yang lebih halus. Di Indonesia, masa bercocok tanam sudah berlangsung sejak 2500 sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon atau belukar sehingga tercipta ladang sederhana pertanian. Manusia pun mulai hidup secara sedenter atau menetap. Manusia mulai juga membentuk perkampungan. Alat-alat hasil kebudayaan zaman ini adalah kapak lonjong, kapak persegi, gerabah, beliung persegi, dan mata panah. Setelah masa Megalitikum, kita memasuki zaman logam. Zaman ini dibagi menjadi 3, tembaga, perunggu, dan besi. Namun, menurut peneliti, di Indonesia hanya ada zaman perunggu dan besi. Yang mengalami zaman tembaga hanya negara tetangga. Kebudayaan logam ini dibawa oleh Diutro Melayu Muda. Mereka datang ke Nusantara untuk melakukan pertukaran, karena di zaman itu belum ada nilai mata uang. Masa ini juga disebut sebagai masa perundakian, yaitu yang berasal dari bahasa Bali, yaitu undaki yang artinya terampil. Kata undaki di sini disematkan untuk orang-orang yang mampu membuat alat dari logam. Teknik membuat logam dibagi menjadi 2, yaitu ajire perdu dan bivalve. Teknik ajire perdu adalah membuat logam dengan cara pertama, kita membentuk lilin sesuai kerajinan yang akan kita buat. Lalu, lilin tersebut kita lapisi dengan tanah liat. Setelah kita lapisi dengan tanah liat, bolongi bagian atas dan bawahnya. Fungsinya adalah bagian atas untuk menuangkan logam cair, bagian bawah untuk membuang sisa lilin yang mencair. Setelah kita menuangkan logam panas, biarkan dingin dan hancurkan wadahnya. Yang kedua ada teknik bivalve. Teknik bivalve adalah teknik membuat kerajinan logam dengan cara kita mulanya membuat 2 cetakan. Lalu tuangkan besi panas ke dalam cetakan itu dan tunggu dingin. Dan setelah dingin, buka cetakan tersebut. Teknik ini memiliki keunggulan, yaitu cetakannya dapat digunakan berkali-kali. Dan di zaman logam ini ada Nekara dan Moko, kapak corong, bencana perunggu, dan arca perunggu.